asrul akhir, sepertiga akhir dari bulan Ramadan, di mana di sepertiga akhir bulan Ramadan atau al-asrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita, yaitu di mana kita diberikan kekhususan, diberikan keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan salah satu malam yang disebut secara eksplisit, yang disebut secara sharih di dalam Al-Quran secara jelas, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah SAW itu taharru Lailatul Qadri fil witri fil asri awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ketika itu dan pada umumnya kita sebagai umatnya untuk taharru, untuk bergegas menyambut kedatangan atau memburu Lailatul Qadar itu, terutama fil asri awakhir min Ramadan, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal ini memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan tanggal berapa Lailatul Qadar itu adanya. Meskipun Rasulullah SAW dalam salah satu hadis disebutkan bahwa beliau pernah bermimpi, uritu Lailatul Qadri tsumma aiqadtuha. Ketika itu kata Rasulullah SAW, saya bermimpi, diberitahu oleh Allah tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, tsumma uqidtuha atau tsumma aiqadtuha. Kemudian saya bangun, kata Rasulullah SAW, fansituha. Kemudian saya dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala kapan Lailatul Qadar. Faltamisu fil asril ghawabir, maka hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis lain yang tadi sudah saya bacakan bahwa di 10 hari terakhir yang paling besar peluangnya berdasarkan hadis tadi adalah fil witri fil asril awakhir min Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu paling peluangnya paling besar. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Lailatul Qadar ganjil. Hanya saja bahasanya ada wa arjaha, yang paling besar peluangnya seperti itu adalah di malam terakhir, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Pada suatu ketika para sahabat sedang diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Di situ beliau banyak mengutip riwayat-riwayat yang salah satunya adalah suatu ketika Rasulullah SAW zakara Rasulullah SAW Rasulullah menceritakan sekelompok orang dari Bani Israel abadu samanina sana. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diakumulasi waktu ibadahnya saja itu adalah 80 tahun. Waktu ibadahnya saja, bukan usianya. Kita mungkin usia kita bisa mencapai 27 tahun, bisa mencapai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun sampai 100 tahun. Tapi kita bisa menghitung berapa persen dari usia kita yang diberikan oleh Allah itu yang benar-benar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika para sahabat diceritakan seorang
Bani Israel, orang soleh di antara Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun, itu waktu ibadahnya saja 80 tahun. Para sahabat merasa takjub dan merasa iri bahwa mereka tahu karena usia dari orang-orang zaman terdahulu itu kan sangat panjang. Bahkan sampai ada Nabi Nuh itu 900 tahun, 950 tahun dakwahnya saja. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan usia yang sangat pendek dibanding dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu merasa iri, merasa takjub dengan kualitas ibadah Bani Israel itu. Tapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah yang dimana di bulan-bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Nah, kalau kita perhitungkan itu sekitar 83 tahun 1000 bulan itu. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri yang biasa kita baca, yaitu surah Al-Qadar dan surah-surah yang lain yang ada memang redaksi Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Jadi tidak ada Al-Qadar itu dinisbatkan kepada malam. Ada juga Al-Qadar di ayat lain dinisbatkan kepada Al-Quran. Menurut para ulama, makna dari Lailatul Qadar itu sendiri kita bisa menyebutnya Lailatul Qadar, artinya dalnya disukunkan. Oh, itu Qadar kan dalnya disukunkan. Kalau Lailatul Qadar dalnya dibaca fathah. Nah, itu maknanya adalah Lailatul Qadar, maknanya adalah Lailatul Ta'zim wasyaraf wal fadl, yaitu malam kemuliaan, malam keagungan. Di Al-Qadar itu artinya keagungan atau kemuliaan. Sebagaimana ada di dalam surah Al-An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang sebenarnya. Nah, kenapa Lailatul Qadar ini disebut malam keagungan, malam kemuliaan? Lailatul Qadar ini. Alasannya yang pertama, li'annal Qur'ana unzila fiha, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyahnya itu kan sebenarnya tidak ada di sebelumnya, ya. Tidak ada kata Al-Quran ya di sebelum surah Al-Qadar, tapi di situ disebutkannya. Nyahnya tidak ada kembalinya sebenarnya. Nah, itu sastra Arab yang sangat tinggi, ya, menunjukkan huknya itu kepada Al-Quran yang diagungkan pada malam Lailatul Qadar. Atau misalkan di surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam mubarakah, yang diberkati. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa di kita ini di Indonesia atau di negara-negara lain juga ada yang memperingati nuzul Quran itu di Lailatul Sabi'ata Asyar, pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, di sini kita harus punya pemahaman yang benar. Itu tidak salah, karena dalam teori ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, proses penurunan Al-Quran itu terdiri dari dua fase.
Yang fase pertama yaitu Al-Quran diturunkan min lauhil mahfuz ila baitul izzat. Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia mujmalan secara keseluruhan, 30 secara keseluruhan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kabar, untuk memviralkan kepada penduduk langit, para malaikat, para nabi yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wahyu terakhir, kitab terakhir sudah diturunkan ke langit dunia. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang disebut dengan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang turun untuk fase pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan yang disebut dengan kenapa ada tanggal 17 Ramadan, dalam riwayat lain ada tanggal 19 Ramadan, itu adalah fase penurunan Al-Quran untuk pertama kalinya dari langit dunia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu tidak sekaligus, akan tetapi najman binajmin, secara ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut sebagian para ulama pada tanggal 17 Ramadan, sebagian lain juga banyak mengatakan di malam-malam yang lain. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi Lailatul Qadar ini? Di antaranya adalah i'tikaf, melaksanakan i'tikaf. I'tikaf itu definisinya adalah ziyaratullah fi baitin min buyutillah, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid atau di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, wal inqita'u fi, dan memfokuskan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya selalu beriktikaf, karena Nabi SAW ya'taqifu fi ashril awakhir min Ramadan, beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tsumma ayqadhu tsumma ya'taqafa azwajuh, kemudian istri-istri Rasulullah pun sepeninggal Rasulullah melaksanakan iktikaf. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa iktikaf itu sunnah hukumnya, meskipun bukan di bulan Ramadan. Di bulan biasa pun tinggal di masjid berniat untuk berzikir kepada Allah, itu iktikaf maksudnya. Tapi di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW selepas Rasulullah wafat pun ikut beriktikaf di masjid. Ini menjadi dalil menurut para ulama bahwa iktikaf itu diperbolehkan, disunahkan bukan hanya kepada para laki-laki tapi juga kepada para ibu-ibu. Disunahkan juga untuk melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala hari ini, sehingga kita bisa fokus untuk melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, dan baca Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan. Amin ya Allah rabbal alamin. Syukran wa kuntum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.